Oke, sekarang kita lanjut pada subbab 2.3 tentang fungsi. Oke, kalau kita bicara fungsi, kita punya himpunan dulu. Gitu ya. Misalkan punya dua himpunan, A dan B. Itu himpunan. Nah, F fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi jika terdapat aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Seperti itu ya. Jadi setiap anggota A harus punya pasangan. Tapi masing-masingnya cuma boleh punya satu. Gitu ya, tidak boleh punya dua. Contoh, kalau kita punya himpunan A, B, C, dan D. Di sini himpunan B itu 2, 3, 4. Nah, dikatakan fungsi kalau seperti ini. A berpasangan dengan 1, misalkan B berpasangan dengan 3, C berpasangan dengan 2, D berpasangan dengan 1 lagi. Nah, ini fungsi. Artinya apa? Setiap unsur A dipasangkan dengan tepat satu. Setiap unsur, lihat ya. Unsur A cuma punya satu pasangan. Cuma punya satu kawan. Unsur B juga sama. C dan D juga sama. Seperti itu. Oke ya. Nah, tapi himpunan B tidak perlu. Nah, si himpunan A ini namanya apa nih? Himpunan daerah asal. Yang ini himpunan daerah kawan. Gitu ya. Himpunan daerah asal. Jadi kalau A ke B, berarti A itu himpunan daerah asal, B itu himpunan daerah kawan. Nah, semua anggota B yang punya pasangan, contohnya ini 1, 2, dan 3, itu namanya apa? Himpunan daerah hasil. Atau biasanya notasinya apa? R. Range. Ini biasanya D. Domain. Ini codomain. Jadi kalau ditanyakan range dari fungsi ini, kita namakan misalkan ini F ya. Range dari fungsi F apa? Iya, himpunan isinya 1, 2, 3. Codomain dari F, ya himpunan B. Domain dari F, ya himpunan A. Seperti itu ya, itu fungsi. Nah, setelah kita berbicara tentang fungsi, kita masuk kepada operasi penjumlahan fungsi. Kalian sudah tahu lah ya. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan F1 fungsi dari A ke B, terus kita punya F2 fungsi dari A ke B, terus kita ambil X anggota A. Nah, peta dari X terhadap F1 tambah F2 itu sama saja dengan apa? Peta. Ini dan B itu subhimpunan dari bilangan real. Jadi bilangan. Jadi kalau peta dari X terhadap fungsi F1 tambah F2 itu sama saja dengan apa? Peta dari X terhadap F1 ditambah dengan peta dari X terhadap F2. Kali pun juga sama. Peta dari X terhadap fungsi F1 kali F2, ya peta dari X terhadap F1 dikali peta dari X terhadap F2. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kita masuk kepada jenis-jenis fungsi. Nah, kita masuk pada ini. Fungsi yang pertama kita bahas fungsi saya singkat fungsi ya, fungsi 1, 1 atau injektif, yang dua fungsi pada atau surjektif. Yang ketiga ada fungsi korespondensi
satu-satu atau namanya bijektif, terus ada lagi fungsi naik atau tepat naik, terus yang selanjutnya fungsi turun atau turun, dan yang keenam ada apa? Fungsi inverse. Nah, kita bahas dari fungsi satu-satu dulu ya. Nomor 1. Nah, misalkan kita punya f itu fungsi dari A ke B. Nah, f itu dikatakan fungsi satu-satu jika, gitu ya, untuk setiap dua anggota A yang berbeda, A dan B, dengan petanya A sama dengan petanya B, maka A-nya akan sama dengan B. Seperti itu ya. Jadi setiap dua unsur di A yang petanya sama, maka kedua unsur itu juga sama. Seperti itu. Itu fungsi satu-satu. Nah, itu fungsi satu-satu. Kita masuk ke yang kedua sekalian ya. Misalkan itu fungsi dari A ke B. Nah, F itu katakan fungsi pada itu jika ini. Jika untuk setiap anggota kodomain atau B terdapat apa? Suatu anggota domain yang berpasangan dengan anggota kodomain. Jadi artinya apa? Ini surjektif artinya apa? Seluruh anggota pada kodomain punya pasangan. Kalau fungsi satu-satu, singkatnya adalah apa? Setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda. Seperti itu. Contoh, fungsi satu-satu apa? Ini. Nah, ini. Kita bilang A, ini B. Nah, ini fungsi satu-satu. Kenapa? Setiap anggota domain A, kita bilang ini fungsi F dari A ke B ya. Setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda. Itu bahasa singkatnya. Bahasa matematisnya seperti ini. Tapi ini bukan fungsi surjektif atau pada. Karena apa? Ada anggota kodomain yang tidak punya pasangan. Jadi kalau ini contoh ya untuk satu-satu. Kalau yang pada bagaimana? Ya ini. Nah, ini pada. Kenapa? Setiap anggota pada kodomain, yaitu B, anggota pada B punya pasangan. Singkatnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian harus bisa menunjukkan suatu fungsi itu satu-satu atau tidak, dan pada atau tidak. Contoh. Kita ambil contoh ya. Oh ya, dan ketiga. Kita kasih tahu yang ketiga lagi ya. Misalkan ini, F itu fungsi dari A ke B. Ini kan satu paket mereka. Nah, F itu dikatakan fungsi bijektif jika apa? F itu fungsi satu-satu dan udah gitu ya. Jadi bijektif itu gabungan dari nomor 1 dan nomor 2. Contohnya bagaimana? Nah, kalau satu-satu dan pada artinya apa? Di sini. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Semua anggota domain punya pasangan berbeda dan semua anggota kodomain punya pasangan. Sekarang, bagaimana caranya menunjukkan suatu fungsi itu? Satu-satu pada atau satu-satu pada? Gimana? Nah, kita coba lihat. Nah, kita kasih contoh. Contoh. Nah, buktikan. Fungsi ini, fx sama dengan 2x kurang 3, itu merupakan fungsi satu-satu dan pada. Ternyata dua-dua. Gitu ya. Ini f-nya dari mana? F-nya dari bilangan real ke bilangan real. Kita buktikan, kita jawab.
kita gunakan metodenya. Kita tunjukkan satu-satu. Yang pertama, akan dibuktikan f itu fungsi 1,1. Yang pertama apa berarti? Kita ambil sebarang, kita bilang X1 dan X2 ya, anggota kodomain, domain dan kodomain sama ya, bilangan real, dengan apa? Peta dari X1 sama dengan peta dari X2. Nah, kalau peta dari X1 apa? Peta dari X1 ya 2X1 kurang 3. Peta X2 apa? Peta X2 ya 2X2 kurang 3. Nah, berarti artinya apa? Kalau peta X1 sama dengan peta X2, berarti ya 2X1 kurang 3 ya sama dengan 2X2 kurang 3. Berarti kita punya apa? 2X1 min 3 sama dengan 2X2 min 3. Nah, 3-nya kita pindah ke sebelah, berarti 2X1 min 3 tambah 3 sama dengan 2X2 min 3 tambah 3 ya, habis. Nah, terus 2X1 per 2 sama dengan apa? 2X2 per 2. Berarti kita dapat apa? X1 sama dengan X2. Nah, berarti kita memperoleh apa? Fungsinya 1,1. Kesimpulannya, fx yang 2x tambah ikut tambah 3 lagi kurang 3 ya. Kurang 3 itu adalah fungsi 1,1. Sudah? Nah, itu. Sekarang, kalau fungsi padanya bagaimana? Berarti kita apa? Akan dibuktikan f fungsi pada. Berarti apa? Kita ambil sebarang unsur anggota, ambil sebarang unsur di kodomainnya. Misalkan Y anggota kodomain. Nah, yang pasti kita tahu Y apa? Bilangan real. Nah, baru yang mau kita cari apa? Akan dicari X anggota domain, yaitu bilangan real, sehingga apa? Peta dari X sama dengan Y. Berarti apa? Artinya X-nya itu kita harus nyatakan dalam Y. Betul kan? Nah, cara mencari X dinyatakan dalam Y bagaimana? Ya sudah, tinggal seperti ini saja. 2X kurang 3 sama dengan Y. Ya kan? Karena apa? Kita tahu fx sama dengan Y. Berarti fx itu apa? 2x kurang 3 sama Y. Tinggal kita cari x-nya apa. Berarti apa? 2x sama dengan apa? Y tambah 3. Berarti x-nya sama dengan apa? Y tambah 3 per 2. Kenapa kita perlu menyatakan X dalam Y? Karena apa? Kita tidak tahu X-nya itu apa. Yang kita tahu Y itu bilangan real. Anggota kodomain. X-nya baru mau kita cari. Caranya bagaimana? Ya seperti ini saja. Berarti kita tinggal apa? Ini dalam coret-coretan Anda. Ini cakar, di kertas cakar. Gitu ya. Baru jawab. Pilih X-nya apa? Y tambah 3 per 2. Baru diperoleh nanti apa? Diperoleh fx jadinya apa? 2x kurang 3. Ini sebenarnya apa? 2 dikali y tambah 3 per 2 kurang 3. Ini kan jadinya apa? Y tambah 3 min 3 y. Selesai. Terbuktilah bahwa apa? F fungsi pada 1,1 dan pada jadilah bijektif. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau ini kan yang tadi bijektif dan 1,1 dan pada. Bagaimana kalau dia tidak 1,1 atau tidak pada? Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Berarti artinya apa? Kita buat negasi dari nomor 1. Nah, F A ke B. Nah, F itu dikatakan fungsi, bukan fungsi 1,1. Jika bagaimana kan? Dikatakan bukan fungsi 1,1 jika apa? Jika terdapat apa? A, B, anggota A, jadi anggota domain dengan apa? A tidak sama dengan B, tapi
Peta dari A sama dengan peta dari B. Jadi kalau membuktikan tidak satu-satu, cukup cari dua unsur berbeda di domain yang pasangannya di kodomain sama. Dan kalau nomor 2 bagaimana? F dari A ke B. Nah, F itu dikatakan bukan fungsi pada jika apa? Jika terdapat Y suatu unsur di kodomain yang tak punya pasangan. Nah, sekarang apa fungsi yang tidak memenuhi ini? Kita lihat. Contoh, fx sama dengan x kuadrat. Kita akan buktikan kalau fx itu, ini f-nya fungsi dari bilangan real ke bilangan real ya. Kita akan buktikan f itu bukan satu-satu. Nah, bagaimana? Bukan satu-satu artinya apa? Kita cari dua unsur di kodomain yang dua unsur di domain yang berbeda. Berarti apa? Kita tulis dulu, akan dicari gitu ya. Akan dicari dua unsur di bilangan real yang tidak sama, tapi petanya sama. Tinggal tebak apa itu? Wah, fungsi kuadrat. Artinya apa? Fungsi kuadrat menegatifkan yang positif. Berarti kita cukup apa? Ambil. Oh, kan kalau negatif dengan positif, kalau kuadrat sama positif, berarti mungkin ada yang sama. Contohnya apa? Min 1 dengan 1, 2 dengan min 2, 3 dengan min 3, min 2,5 dengan 2,5. Sudah. Jawabnya tinggal apa? Pilih A-nya 2, B-nya min 2. Ya jelas, A tidak sama dengan B. Tapi FA apa? 2 kuadrat, 4. FB apa? Minus 2 dikuadratkan, 4 juga. Keduanya sama. Selesai. F bukan fungsi satu-satu. Nah, ternyata apa? Ini juga fx itu bukan fungsi pada. Berarti apa? Kita cukup cari anggota kodomain, berarti apa? Akan dicari, kita tulis ya, akan dicari anggota kodomain, yaitu bilangan real, sehingga apa? Y tidak punya pasangan. Mudah sekali. Caranya bagaimana? Tinggal kita lihat. Fx itu apa? X kuadrat. X kuadrat nilainya selalu apa? Positif atau nol. Berarti apa? Negatif nggak mungkin. Sudah, kita pilih. Pilih Y-nya apa? Min 3. Ya, jelas. Untuk setiap X anggota R, Fx itu sama dengan X kuadrat, tidak akan sama dengan negatif 3. Karena apa? Ini karena X kuadrat itu lebih dari sama dengan 0. Pasti tidak sama dengan 3. Minus 3, sorry. Selesai. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 1, 2, dan 3 kita sudah berhasil menjawab. Kita sudah berhasil memberikan contoh dan membuktikannya gitu ya bersama. Oke, kita hapus nomor 1 sampai 3. Sekarang kita ke nomor 4, 5, dan 6. Nah, ini karena matematika diskrit, nanti kita akan banyak juga membahas fungsi yang diskrit. Diskrit itu apa? Bilangan bulat. Jadi fungsinya bernilai bilangan bulat. Jarang kita bahas fungsi yang nilainya tidak bilangan bulat. Karena diskrit ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, kita lihat nomor 4, 5, dan 6.
Nah, kita bahas nomor 4. Nah, kita lihat ya. Misalkan F itu fungsi dari A ke B. Nah, F itu dikatakan fungsi naik ya jika apa? Jika untuk setiap dua unsur berbeda di kodomain dengan apa? Yang satu kurang dari yang lain, maka apa? Peta dari yang satu kurang dari sama dengan peta yang lain. Masih kurang dari sama dengan. Kalau naik. Nah, kalau tepat naik, F itu dikatakan fungsi tepat naik. Bedanya cuma apa? Jika di sini untuk setiap dua unsur di kodomain dengan yang satu kurang dari yang lain, maka apa? Petanya juga kurang dari sama dengannya tidak boleh. Itu seperti itu. Contohnya apa? Contoh ya fungsi apa? Misalkan fx sama dengan apa nih? Fx sama dengan 3x. Lihat ya. Kalau kenapa di sini lihat ya. Ini lihat ya. Untuk dua ini dengan f-nya itu dari bilangan real ke bilangan real. Kita lihat ya, untuk a, b anggota bilangan real dengan a kurang dari b, berarti apa ya? 3 kali a pasti kurang dari 3 kali b. Ini apa? Fungsi tepat naik. Fungsi tepat naik seperti itu. Kalau itu nomor 4. Nomor 5 bagaimana? Nah, kalau nomor 5 ini. Misalkan f itu fungsi dari ke b. Nah, f itu dikatakan fungsi turun jika ini. Jika kalau kita ambil dua unsur yang berbeda di A dengan yang satu kurang dari yang lain, maka apa? Petanya satu lebih dari atau sama dengan yang lain. Oke, itu kalau turun. Kalau tepat turun apa? Ya, tinggal dihapus sama dengannya. Fungsi tepat turun jika apa? Jika untuk setiap dua unsur di domain dengan yang satu kurang dari yang lain, maka apa? Peta yang pertama lebih dari peta yang kedua. Contohnya apa di sini? Contoh ini apa? Ini. Minus X tambah 2. Coba. Ya. Jika A dan B anggota, ini F-nya dari real ke real ya. Nah, lihat ya, jika A dan B anggota A yaitu bilangan real domainnya dengan A kurang dari B, berarti apa? Minus A pasti lebih dari minus B. Berarti apa? Minus A tambah 2 juga minus B tambah 2. Ini apa? Ini FA, ini FB. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk menunjukkannya juga seperti itu. Ambil sebarang yang berbeda, satu kurang dari yang lain. Baru. Nah, kalau fungsi invert, itu syaratnya fungsinya harus bijektif terlebih dahulu. Misalkan kita dari A ke B dengan apa? F itu fungsi bijektif. F fungsi dari A ke B, F fungsi bijektif. Nah, inverse dari F, namakan F ini ya, itu merupakan fungsi dari B ke A gitu ya, yang memasangkan apa? Fungsi dari ini yang
memasangkan unsur di B, B dengan unsur A kecil anggota A dengan apa? Nah, jadi inverse dari fungsi f, nah, notasinya f inverse itu merupakan apa? F pangkat min 1 merupakan fungsi dari B ke A, di mana apa? Fungsinya itu memasangkan unsur di B dengan unsur di H, sehingga melihatnya pasangannya bagaimana? Sehingga apa? Sehingga peta dari A itu sama dengan B. Jadi kita cuma membalik arah. Contoh. Kalau kita punya di sini 1, 2, 3, 4. Ini himpunan A, himpunan B, 5, 6, 9, 10. Kalau 1 kita pasangkan dengan 6, 2 kita pasangkan dengan 3, 10, 4 dengan 9. Misalkan F. Dari A ke B. Gitu ya. Nah, kalau F inverse, itu ya dari B ke A, tapi kita cukup balik saja arahnya. Ini tadi. Awalnya 2 ke 5, sekarang 5 ke 2. 6 ke 1 ya, 6 ke 1. 1 tadi ke 6 ya, 6 ke 1 lagi. Yang ke 9 apa? 4. Berarti 9 ke 4. Yang ke 10 tadi apa? 3. Sudah. Nah, tinggal membalik arah. Jadi kalau kita mau tanya F minus F peta dari 5 apa? Kita cek dulu unsur di A yang mana petanya adalah 5. Oh, ternyata petanya yang 5 itu 2. Berarti A-nya 2. Ah, berarti F inverse dari 5 ya 2. Tinggal bolak-balik saja arahnya. Seperti itu. Itu inverse. Gitu ya. Setelah inverse, kita bahas komposisi. Ini kita hapus dulu ya. Komposisi. Nah, kita punya. Misalkan F itu fungsi dari A ke B. G fungsi dari B ke C. Gitu ya. Maka G komposisi F. Gitu ya. Nah, adalah apa? Fungsi. Kita tulis dari mana? Dari himpunan A ke himpunan C. Kenapa yang bisa cuma G komposisi F, F komposisi G tidak bisa? Karena prinsipnya seperti ini. Kalau F komposisi G, artinya apa? Kita kerjakan yang G dulu, baru kerjakan yang F. Kalau kita kerjakan yang G itu mengirim apa? Anggota B ke C. Nah, F mengirim anggota A. Nah, C dan A ini belum tentu berkaitan. Oleh karena itu, F komposisi G belum tentu terdefinisi. Yang pasti terdefinisi adalah G komposisi F. Contoh kalau kita buatkan mesin G komposisi F itu seperti ini. Ini F duluan, baru G di belakangan. Ya, ini mesin. Terus ini tempat gitu ya, tempat masuknya. Nah, ini inputnya. Inputnya apa kalau F? Inputnya A. Output dari F apa? B. Nah, kebetulan input dari himpunan fungsi G ini B juga. Nah, ini kita bisa teruskan ke sini. Baru menghasilkan output C. Jadi kalau G komposisi F itu dari mana? Dari himpunan A ke himpunan C. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan seolah-olah kayak F komposisi G ya, tapi ternyata beda ya. Kalau F komposisi G, G duluan yang diproses, baru F. G komposisi F. Nah, F dulu yang kita kerjakan. Jadi apa? G komposisi F dari unsur di domainnya A itu sebenarnya apa? Peta dari A. Seperti itu komposisi fungsi. Gitu ya. Jadi kita perlu lihat dulu ininya domain dan kodomain. Kalau mau F komposisi G ya ditukar dari B ke C, G-nya dari A ke
ke B. Nah, ini F komposisi G bisa. Seperti itu. Kalau ini F komposisi G-nya oke. G komposisi F-nya belum tentu. Seperti itu ya. Paling mudah menggambarkannya dengan ini. Ingat, kalau G komposisi F, kita olah F dulu baru G. F komposisi G, olah G dulu baru F. Terus kita masuk ke fungsi floor, fungsi lantai. Floor dan sail, lantai dan atap. Seperti ini ya, kita bilang saja ya. Fungsi atap. Fungsi atap dan lantai. Nah, kita mulai dari fungsi lantai. Fungsi lantai itu merupakan fungsi yang bagaimana. Oke, berarti kita harus ngambil suatu nilai. Nah, misalkan dulu. Misalkan F itu dari himpunan A. Ini sudah. Oke, jangan kita pakai ini. Kita buat saja. Misalkan itu fungsi dari real ke real. Nah, F itu dikatakan fungsi lantai, gitu ya. Jika untuk setiap anggota di real, kalimatnya kurang bagus. Saya ganti lagi ya. Misalkan F nih, kita ambil ya, ambil sebarang X anggota domain, itu bilangan real. Nah, fungsi lantai dari X itu merupakan bilangan bulat terbesar, kok terkecil, sorry. Bilangan bulat terbesar yang apa? Yang lebih kecil atau sama dengan X. Notasinya apa? Notasinya ini, floor X, lantai X. Gitu. Nah, ini fungsi lantai. Kalau fungsi atap dari X itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Contoh, kita bahas ya. Oh, gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 3,5. Floor X apa? Floor X itu apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. 3,5. Yang dekat-dekat bilangan bulat apa dengan 3,5? 3 dan 4. Nah, kalau 4 bagaimana? 4 sudah lebih dari. Kita harus cari yang apa? Lebih kecil. Yang kurang dari. Ini saya pakai kalimatnya. Harusnya di sini kurang dari ya. Lebih pas. Yang kurang dari. Yang kurang dari atau sama dengan X. Berarti apa? Ya floor X 3. Nah, kalau sail X apa? Bilangan bulat terkecil lebih dari atau sama dengan X. Berarti apa? 4. Bilangan bulat terkecil yang lebih dari 3,5 banyak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tapi yang lebih paling kecil apa? Ya 4. Seperti itu ya, itu floor. Terus ada beberapa sifat. Nah, yang perlu kalian pahami. Gitu ya. Sifat dari floor. Nah, jika floor X sama dengan ini. Floor X sama dengan N jika dan hanya jika apa? X itu
lebih besar dari sama dengan N kurang dari N plus 1. Terus ini hapus kalau gitu ya. Tidak ada jika di depan. Nah, dan sel X sama dengan N jika dan hanya jika, singkatnya JHJ ya. Singkat JHJ saja. Jika dan hanya jika. Hanya jika apa? X kurang dari sama dengan N lebih dari N kurang 1. Oke, ini jadi gitu ya. Kan kalau floor X sama dengan N artinya apa? N itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Berarti apa? X itu bisa sama dengan N atau lebih dari N. Tapi pasti lebih kecil dari N plus 1. Jadi kalau apa? Jadi kalau X-nya 4, yo floor 4 ya 4, sel 4 ya 4 juga. Begitu. Dan sama, kalau sel atau fungsi atap dari X sama dengan N, artinya apa? Yo, berarti X itu minimal sama. Paling tidak, X itu kurang dari, itu sama dengan N, dan apa? Lebih dari N kurang 1. Paling tidak sama, atau kalau tidak, kurang dari. Itu ya. Ingat ya, suatu bilangan apapun pasti diapit oleh dua buah bilangan bulat. Contoh 3 ya di antara 3 dan 4. 7,5 atau 7,2 sekian-sekian. Oh, di antara 7 dan 8. Nah, ini menggunakan prinsip ini. Dan ada lagi. Sifat ini kalian bisa pakai nanti ya. Floor X sama dengan N itu jika dan hanya jika apa? Ini. N kurang dari sama dengan X lebih dari X kurang 1. Dan sel X sama dengan N jika dan hanya jika apa? N kurang dari sama, lebih dari sama dengan X kurang dari apa? X plus 1. Nah, sifat ini nanti Anda pakai untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang ada di sini ya. Contoh, misalkan saya buktikan ya. Kan itu, kalian lihat di kotak tabel 1 pada halaman 150 di buku. Nomor 3A, saya coba buktikan ya. Buktikan bahwa ini. Buktikan bahwa apa? Floor dari minus X itu sama dengan minus dari sel X. Nah, seperti itu. Oke. Kita mulai. Misalkan, floor dari negatif X itu adalah M. Berarti ini artinya apa? Ini artinya kalau kita menggunakan ini, artinya apa nih? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat. Berarti apa? Min X berada di antara apa? Berada di antara M dan M tambah 1. Sorry, sama dengannya cuma di sini. Iya kan? Kalau negatif, floor dari negatif X sama dengan M, berdasarkan yang satu, maka apa? Minus X ada di antara apa? M dan M plus 1. Gitu kan? Artinya bagaimana? Nah, ini dari satu ya, saya tulis ya, berdasarkan satu ya. Berdasarkan satu. Atau kalau di situ 1A, 1B, 1C, 1D. Berarti ini 1A, 1B, 1C, ini 1D. Nah. Oke. Dari sini. Nah, kalau ini berarti apa? X bagaimana? Berarti X pasti apa? Kurang dari sama dengan minus M. Kan? Dan apa? Lebih dari apa? Minus M minus 1. Negatifnya kan? Kalau kita kasih negatif, tukar tanda semua.
Ini akibatnya. Berarti dari sini kita punya apa? Berarti sale X sama dengan apa nilainya? Ya, sale X pasti nilainya apa? Negatif M. Berarti apa? Negatif dari sale X sama dengan apa? Negatif dari negatif M. Berarti apa? Negatif dari sale X sama dengan apa? Floor dari minus X. Nah, nanti yang lain saya kasih tugas, kalian coba kerjakan. Oke ya. Nah, untuk subbab 23 itu dulu. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.